Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inga Mayada. Saya kelas Praktek Kewirausahaan 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prospek usaha jamur tiram putih. Langsung saja, yang pertama ada gambaran umum usaha. Usaha ini berdiri pada Januari 2013, di mana pemilik pertama kali membuka usaha tersebut berawal dari pembukaan usaha jamur tiram crispy yang berbahan baku jamur tiram mentah. Semakin banyaknya tingkat permintaan dari penjualan jamur crispy, namun bahan baku jamur tiram mentah sulit untuk didapatkan. Pemilik melihat peluang itu, di mana pasar yang ada di kota Medan begitu besar akan kebutuhan bahan baku jamur tiram mentah untuk digunakan sebagai bahan pembuatan makanan ringan, obat herbal, dan lain sebagainya. Pemilik selalu berharap agar usaha ini tetap berjalan dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar yang banyak. Untuk biaya usaha jamur tiram putih yang dikeluarkan adalah seluruh biaya yang digunakan dalam menjalankan usaha jamur tiram putih. Biaya total yang dikeluarkan terdiri atas biaya diperhitungkan atau biaya tidak tunai, atau biasa disebut biaya tetap dan biaya tunai atau seringkali dinamakan biaya variabel. Kemudian yang pertama ada biaya tetap. Biaya yang dihitung adalah biaya penyusutan kumbung, biaya pajak bumi dan bangunan, serta biaya penyusutan alat pertanian. Penyusutan alat pertanian merupakan modal yang dikeluarkan oleh Bapak Arif berdasarkan pemakaian alat tersebut. Selain biaya penyusutan, ada pula biaya pajak tanah dan bangunan yang merupakan kewajiban Bapak Arif dalam membayarnya. Berikut merupakan biaya tetap usaha jamur tiram Bapak Arif, dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa terdapat 25 jenis alat dan biaya pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dibayarkan setiap tahunnya oleh Bapak Arif untuk menjalankan usaha jamur tiram putih. Bila dijumlahkan beserta biaya penyusutan, setiap tahunnya memperoleh hasil biaya tetap sebesar 8.059.813. Dan yang kedua ada biaya variabel. Adapun biaya variabel usaha jamur tiram putih dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Berdasarkan pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa total biaya variabel adalah sebesar Rp135.515.500. Dengan biaya terbesar adalah untuk pembelian serbuk kayu, yaitu sebesar Rp50 juta. Sedangkan biaya terkecil adalah pembelian tali rapia, yaitu sebesar Rp15.000. Pemakaian bahan yang terdapat dalam biaya variabel merupakan penggunaan bahan selama 1 tahun. Yaitu pada tahun 2017. Kemudian ada total biaya usaha jamur tiram. Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh usaha jamur tiram Bapak Arif dalam 1 tahun adalah sebesar Rp143.575.513, di mana biaya variabel merupakan biaya pengeluaran yang paling besar karena pembelian bibit serta biaya operasional seperti pemakaian listrik, gaji tenaga kerja, hingga biaya pemeliharaan. Dan yang kedua ada analisis pendapatan usaha jamur tiram. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa total pendapatan dari usaha jamur tiram putih yang dilakukan oleh Bapak Arif adalah sebesar Rp61.174.637. Dan yang ketiga ada analisis rasio keuntungan atas biaya. Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa nilai B/C rasio atas biaya total pada tahun 2017 adalah sebesar 0,42, yang mengidentifikasikan bahwa setiap Rp1.000 biaya yang dikeluarkan untuk usaha jamur tiram putih akan menghasilkan pendapatan sebesar 420. Hal ini berarti usaha jamur tiram putih tersebut dapat memberikan manfaat dan bahkan dapat dikatakan sangat layak untuk dilanjutkan. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada tentukan target pasar yang ingin Anda bidik. Hal ini penting sebelum memasarkan jamur ke masyarakat luas.
dapat dilakukan dengan membidik para pengepul maupun tengkulak untuk memasarkan jamur tiram segar dalam jumlah yang cukup banyak, membidik konsumen rumah tangga dengan memasarkannya melalui pasar tradisional maupun supermarket, atau bisa juga membidik konsumen industri seperti restoran, rumah makan, ataupun hotel-hotel yang membutuhkan persediaan jamur tiram yang segar. Dan yang kedua ada pertahankan kualitas jamur yang ditawarkan. Karena memasarkan jamur tiram dalam keadaan segar, maka sebisa mungkin jaga kualitas jamur agar tetap prima sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, sebaiknya jamur dipanen sekitar 3-4 jam sebelum dikemas. Selanjutnya, jamur dibersihkan dan lakukan sortasi untuk memisahkan produk jamur yang berkualitas bagus dan jamur tiram yang kurang bagus. Dan yang ketiga ada lengkapi dengan label dan kemasan yang menarik. Untuk membedakan kualitas jamur dengan produk milik kompetitor, berikan label pada setiap kemasan jamur yang dipasarkan. Selain untuk menarik konsumen dan membangun brand yang kuat, penggunaan kemasan yang aman juga penting untuk menjaga kesegaran jamur tiram. Dapat menggunakan kemasan berupa styrofoam yang ditutup dengan plastik kedap udara atau menggunakan plastik kemasan yang cukup tebal lalu direkatkan dengan bantuan mesin sealer. Agar lebih menarik, jangan lupa menempelkan label atau merek pada setiap kemasan jamur tiram yang dipasarkan. Dan yang keempat ada awasi stok atau persediaan jamur. Penting bagi pelaku usaha untuk menjaga kestabilan persediaan jamur tiram yang akan dipasarkan. Oleh karena itu, lakukan penjadwalan dalam membudidayakan jamur tiram, agar proses panen jamur bisa dilakukan secara bergantian untuk mencukupi permintaan pasar. Di samping melakukan penjadwalan, dapat juga bekerja sama dengan petani jamur lainnya untuk memenuhi permintaan yang semakin hari terus meningkat. Dan yang terakhir ada tawarkan jamur segar dalam berbagai ukuran. Untuk membidik pangsa pasar yang lebih luas, dapat dengan menawarkan kemasan jamur segar dalam berbagai ukuran. Misalnya para pelaku bisnis kuliner maupun industri lainnya yang membutuhkan jamur tiram segar. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.